Membersihkan najis berat terkena jilatan anjing bisa menggunakan tanah. Kenapa bukan sabun saja? Apakah ini hanya ritual atau ada sains di baliknya? Profesor Agustinus Zulis, guru besar FMIPA UI. Gak tahu ini profesor baca nggak? Dia bilang itu terbukti paling efektif. Nggak ada, coba baca papernya, saya bisa tunjukkan. Bukan tanah sebagai sumber antibiotik. Aduh Pak Profesor. Tapi sains jangan dibengkok-bengkokkan demi kenyamanan perasaan beriman Anda. Beriman tanpa yang begini-begini bisa kok. Ya beriman aja gitu loh. Orang ini mengomentari video Prof. Zulhas tentang tanah yang bisa membersihkan najis anjing. Membersihkan najis berat terkena jilatan anjing bisa menggunakan tanah. Kenapa bukan sabun saja? Apakah ini hanya ritual atau ada sains di baliknya? Saya Profesor Zulis, guru besar FMIPA UI. Kita bahas dalam Behind the Science. Orang ini mengatakan bahwa betul tanah ada ion antibakteri, tapi tidak semua tanah, tergantung kondisi tanah itu. Kurang lebih seperti itulah komentarnya. Padahal Prof. Zulis di dalam video itu mengatakan tanah liat. Dia tidak bahas tanah yang lain. Tanah, khususnya tanah liat, bukan sekedar debu biasa. Ia mengandung ion logam aktif seperti tembaga, seng, besi, kalsium, dan natrium. Orang ini malah membahas tidak semua tanah. Jadi seolah-olah Prof. Zulis itu memberikan informasi tanah yang bisa menjadi antibakteri itu adalah semua tanah. Pertama, benarkah tanah itu memiliki ion-ion yang tadi dikatakan bisa membunuh bakteri? Betul, tapi tidak semua tanah. Ya, kandungan mineral tanah itu sangat beragam, tergantung lokasi, tergantung lingkungan sekitar dan sebagainya. Terus dikritik tidak semua tanah. Belum tentu tanah itu berfungsi menjadi tadi antibakterial. Ini harus garis bawahi dulu. Ya, tidak semua tanah. Jadi tidak tepat untuk dikatakan seperti itu. Kapan Prof. Zulis? Ya Allah, nih kok nggak nyambung gitu. Terus orang ini juga mengatakan salah satu contoh kasus di mana seseorang kena air liur anjing, terus dia ambil tanah sembarangan, terus dia lap ke najis tersebut, tempat yang terkena air liur anjing tersebut. Astaga, kan udah jelas di video itu Prof. Zulis itu tidak menyebutkan semua tanah boleh. Di awal malah tanah liat. Itu aja udah jelas. Malah bahasanya kemana-mana. Astaga, kok nggak nyambung. Terus orang ini juga mengatakan bahwa jurnal yang dikutip oleh Prof. Zulis ini adalah jurnal gotak-gatuk, jurnal comot-comot sembarangan lah. Dan dia juga bilang jurnal Malaysia yang gotak-gatuk. Loh, tadi kan ada penelitiannya. Ya, laporan penelitian itu bukan di jurnal ilmiah. Saya sudah periksa, itu jurnal konferensi gatoan di Malaysia, konferensi sains. Ya, itulah yang mencocok-cocokkan tadi. Ya, nggak tahu ini profesor baca nggak? Dia bilang itu terbukti paling efektif. Nggak ada, coba baca papernya, saya bisa tunjukkan. Saya coba cari penelitiannya. Saya nggak tahu ya, saya salah atau tidak dalam mencari jurnal ini. Tetapi ada beberapa jurnal yang saya temukan. Saya coba bacakan. Unearthing the Antibacterial Mechanism of Medicine Clay. Jurnal ini jurnal PLOS 1 2011. Jurnal kedua, A Natural Clay Mineral Kills Multi-Drug Resistant Pathogens Associated with Nosocomial Infection. Ini jurnal dari MBO, American Society for Microbiology. Dan masih ada sebenarnya, tapi saya cukup bawa 2 jurnal itu saja. Saya memang belum membaca secara sempurna jurnal tersebut, tetapi menurut saya jurnal itu mendukung pendapatnya Zulhas. Setelah saya coba lihat kualitas jurnalnya, seperti saya bilang, yang pertama tadi adalah PLOS 1. Nah, PLOS 1 itu reputasinya sangat tinggi, multidisiplin internasional Q1 lagi. Terus jurnal kedua dari MBO, American Society of Microbiology. Nah, itu reputasinya ya sangat tinggi dan top tier malahan, Q1 lagi. Apakah itu jurnal gotak-gatuk?
Bahkan faktor impact-nya 6,4 sampai 7,8. Apakah itu jurnal kotak gatuk? Ini ngomong kalau sembarangan, kalau udah didasarkan dengan kebencian ya begitu jadinya. Ini asumsi saya. Karena saya melihat kritik tersebut bukan kritik yang membangun, tapi kritik atas dasar kebencian. Saya nggak tahu ya, ini orang ada dendam apa dengan Prof. Zulis, ya saya nggak tahu. Atau mungkin karena Prof. Zulis itu suka bawa-bawa agama di dalam sains atau mencampurkan agama dan sains, jadi dia kayak alergi dengan agama gitu loh. Jadi setiap orang yang mencampur adukan antara agama dan sains langsung dikomentari, dibikin video, padahal bahasanya tidak nyambung sama sekali. Terus di akhir video dia mengatakan bahwa jangan membengkokkan sains demi kenyamanan iman Anda. Tapi sains jangan dibengkok-bengkokkan demi kenyamanan perasaan beriman Anda. Beriman tanpa yang begini-begini bisa kok. Ya beriman aja gitu loh. Saya bingung sama orang-orang seperti ini. Di zaman sekarang itu biasa dan normal orang berusaha membuktikan kebenaran agama melalui sains, itu normal. Apa salahnya? Anda terlalu memisahkan agama dan sains. Itu stupid namanya. Gak kayak gitu harusnya. Saya berasumsi bahwa kalau orang ini melihat video yang ada unsur agamanya, dia selalu mengkomentari. Apalagi ada video yang membahas tentang agama dan sains, selalu dikomentari. Dan dari gesturnya terlihat sangat mengolok-olok atau mencemooh. Padahal statementnya tidak logis sama sekali, tidak berbasis data sama sekali. Saya juga bingung dah. Ya seperti itu lah teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.